Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami momen-momen dramatis dalam sejarah di mana kekuatan besar suku Mongol menghadapi tantangan yang tak terduga. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Siap untuk perjalanan waktu, mari kita mulai 3 kekalahan suku Mongol yang tak terduga. Kekalahan pertama suku Mongol. Pada tahun 1223, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jenderal Subutai dan JB telah menaklukkan tentara Rusia dan suku Kipchak dalam pertempuran Khalkha. Pasukan Genghis Khan dianggap tak terkalahkan pada saat itu. Volga Bulgaria adalah negara berbahasa Turki di Eropa Timur yang eksis pada abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-13. Negara ini menguasai tanah luas yang sebagian besar berada di sekitar Sungai Volga Tengah dan Kama. Volga Bulgaria penting karena mengendalikan rute utama antara Asia Tengah dan Eropa Utara. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di Eropa Timur. Pada tahun 1223, pasukan Mongol menyerang Bulgaria Volga. Namun, kali ini mereka mengalami kekalahan yang mengejutkan. Orang Bulgar berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Meskipun kekalahan ini tidak menghentikan ekspansi Mongol, itu tetap menjadi momen bersejarah yang menunjukkan bahwa pasukan Genghis Khan bukanlah kekuatan tak terkalahkan. Pada tahun 1236, bangsa Mongol akhirnya menaklukkan negara Volga Bulgaria, yang kemudian berkembang menjadi Kehanan Kazan. Namun, kekalahan mereka pada tahun 1223 tetap membekas dalam ingatan orang Mongol, dan balas dendam baru bisa terwujud 15 tahun kemudian. Kekalahan suku Mongol atas Volga di pertempuran Khalkha adalah momen penting dalam sejarah perlawanan terhadap invasi Mongol di wilayah Eropa Timur. Meskipun Volga Bulgaria akhirnya jatuh ke tangan Mongol, keberanian orang Bulgar menginspirasi perlawanan lebih lanjut terhadap penaklukan Mongol di masa depan. Kedua, Perang Ain Jalut adalah salah satu peristiwa bersejarah bagi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Pertempuran ini terjadi pada 3 September 1260 atau 25 Ramadan 658 Hijriah di Galilea Tenggara, dekat tempat yang sekarang dikenal sebagai Sumur Harod. Perang Ain Jalut menjadi terkenal karena pasukan tentara Islam berhasil menghancurkan reputasi pasukan Mongol yang selama ini tidak terkalahkan. Setelah menghancurkan peradaban Islam di Baghdad, pemimpin Mongol, Hulagu Khan, mengincar Mesir yang saat itu sudah menjadi otonom dari dinasti Mamluk. Hulagu mengirim utusan ke Mesir, menuntut agar penguasa Mesir menyerah dan tunduk pada pemerintahannya. Jika permintaannya tidak dituruti, dia mengancam bahwa Mesir akan hancur seperti Baghdad dan Damaskus. Sultan Saifuddin Huttus, pemimpin Mesir saat itu, tidak terintimidasi oleh gertakan Hulagu Khan. Menanggapi ancaman tersebut, Sultan Huttus memerintahkan agar utusan Mongol tersebut dieksekusi. Sultan Huttus memerintahkan komandannya, Baibars, untuk mencari kabar tentang persiapan tentara Mongol. Baibars bertemu dengan sekelompok kecil pasukan Mongol di Gaza dan berhasil mengalahkan mereka. Sultan Huttus tiba di Gaza dan menolak tawaran bantuan dari tentara Salib untuk melawan bangsa Mongol. Huttus bertemu Baibars di Ain Jalut dan memiliki strategi untuk memenangkan perang. Di medan perang, Sultan Huttus tidak segera mengeluarkan kekuatan utamanya. Pasukan utama disiapkan untuk penyergapan. Akhirnya, Huttus bertemu Baibars di Ain Jalut dan pasukan Islam berhasil memenangkan pertempuran. Kemenangan ini menghentikan invasi Mongol dan membuktikan bahwa kekalahan bukanlah kemustahilan. Perang Ain Jalut menjadi momen penting dalam sejarah perlawanan terhadap pasukan Mongol yang selama ini dianggap tak pernah terkalahkan. Ketiga, kegagalan suku Mongol di Tanah Jawa. Pada akhir abad ke-13, Kubilai Khan, penguasa Mongol yang ambisius, mengirim armada besar ke Jawa. Tujuannya untuk menghukum Kertanegara dari Singoasari yang telah menolak upeti kepada Mongol. Namun, ketika armada Mongol tiba, mereka mendapati Singhasari telah runtuh. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Mongol bersekutu melawan Kediri. Tetapi setelah Kediri dikalahkan, Wijaya membalikkan situasi dan mengusir Mongol dari Jawa. Kekalahan ini bukan hanya memalukan bagi Mongol, tetapi juga menjadi titik tolak bagi kebangkitan Majapahit, yang akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kemenangan atas Mongol telah membuktikan kecerdikan dan kekuatan strategis bangsa Indonesia. Ini adalah cerita tentang bagaimana Tanah Jawa tidak hanya menghadapi, tetapi juga mengalahkan salah satu kekuatan terbesar di dunia kala itu.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten video sejarah yang menarik lagi.